Halo pecinta alur film, berjumpa kembali dengan channel Karya Muda. Seperti biasa Karya Muda selalu mendoakan kalian semua semoga kabar baik sepanjang masa. So langsung saja kali ini Karya Muda akan membahas sebuah film yang berjudul The Vigil. Film ini menggambarkan di mana kisah seorang pria penunggu jenazah. Penasaran ceritanya? Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, dan komen, juga subscribe dan tekan notifikasi. Kita lanjut. Inilah The Vigil. Diawali dengan diperlihatkannya, ada wanita Yahudi, yang ditodongi pistol, karena si wanita tersebut, akan dieksekusi, dan ketika itu, saat bersamaan terlihat jelas ada bayangan hitam, di balik kabut yang semakin dekat, dan setelah itu si wanita pun dieksekusi. Film berpindah ke sisi lain, di mana terlihat seorang pria yang bernama Yakov, yang sedang berada di sebuah apartemen. Rupanya Yakov sedang berada di acara support group. Grup ini adalah, seolah suatu kelompok, yang saling memberi motivasi, dan semangat terhadap semua anggotanya, dan kebetulan, Yakov sendiri memiliki masalah di bidang keuangan, di mana dia sudah berbulan-bulan menjadi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Lalu di kala itu, terlihat Yakov sedang saling tukar nomor handphone, dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Kemudian, di saat Yakov keluar dari apartemen tersebut, tiba-tiba, dia bertemu dengan sohib lamanya, yang bernama Sulam. Dia adalah anggota Yahudi Ortodok, dan Yakov sendiri dulunya, juga seorang Yahudi Ortodok. Sulam menemui Yakov, yaitu untuk nawarin suatu pekerjaan, di mana pekerjaan itu adalah menjadi penunggu jenazah. Di awal Yakov menolak pekerjaan itu, tetapi, karena dia sudah lama menganggur, akhirnya dia mau bekerja menjadi penunggu jenazah itu, dan Yakov akan dibayar $400 dalam semalam. Setelah itu, juga Sulam mengajak Yakov, untuk bergabung dan kembali untuk anggota Yahudi Ortodok, tapi sayangnya, Yakov menolak untuk ajakan yang itu. Dia sudah tidak mau kembali, menjadi Yahudi Ortodok lagi. Setelah itu, Sulam menceritakan jenazah siapa yang akan Yakov jaga, dan jenazah itu adalah yang bernama Litvat, seorang mantan tentara di Perang Dunia Kedua, di mana setelah Perang Kedua selesai, Tuan Litvat memilih untuk mengasingkan diri di dalam rumahnya, dan dia tak pernah keluar dari dalam rumah tersebut selama bertahun-tahun. Lalu Tuan Litvat merasakan kesakitan yang luar biasa, dan dia terus mengurung diri di dalam rumah. Sampai di kemudian hari, Tuan Litvat meninggal. Setelah sampai di rumah Tuan Litvat, lalu Sulam mengenalkan Yakov kepada istri Tuan Litvat, tetapi, istri Tuan ini malah berkata pada mereka, bahwa Yakov tak mungkin sanggup untuk menjaga jenazah suaminya itu. Setelah itu, kemudian Sulam mendoakan jenazah Tuan Litvat. Lalu Tuan Litvat pulang ke rumahnya, dan tinggallah Yakov sendirian, menjaga jenazah tersebut untuk pertama kalinya, dan menjaganya sampai jam 5 pagi, sampai jenazah diambil petugas pemakaman. Di situ baru selesailah tugas Yakov menjaga jenazah berikut, dan terlihat Yakov menjaganya sambil mendengarkan musik dari handphonenya. Tak lama kemudian, Yakov mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Yakov pun lalu membaca doa untuk mengusir jurik atau setan, dan ketika melirik ke sudut ruangan, terlihat ada bayangan manusia, tetapi, ketika Yakov menyorotnya dengan handphone, ternyata, tidak ada siapa-siapa. Kemudian terjatuhlah sebuah foto, dari dalam kitab suci. Di dalam foto itu terlihat Tuan Litvat bersama keluarganya, dan tercantum sebuah tulisan yang berisi, Mazik 27.979, kemudian, Yakov ketiduran setelah itu, lalu Yakov bermimpi. Isi mimpi tersebut adalah, Yakov menjadi seorang Yahudi lagi. Dia pergi dengan adiknya yang bernama Murak, dan ketika berada di jalan sepi, mereka dihadang preman yang tidak suka terhadap orang-orang Yahudi. Terlihat adiknya yang berusaha kabur dari preman tersebut, malah tertabrak mobil. Dan Yakov pun menyaksikan kejadian itu. Perihal tersebut membuatnya trauma, dan memutuskan untuk keluar dari kelompok Yahudi. Lalu Yakov terbangun dari tidurnya, kemudian dia dapat pesan lewat handphonenya. Pesan itu adalah dari perempuan yang bernama Sarah. Ketika dia lagi pesanan, seketika lampu di ruangan kedap-kedip sendirinya, dan ketika akan dibenerin, lampu tersebut malah meledak.
Kemudian Yakov kembali menerima pesan, begitu terkejut saat Yakov melihat pesan yang berisi video. Di dalam video berikut adalah ketika Yakov tidur tadi, terlintas sebuah tangan yang mengelus-ngelus kepala dan wajah Yakov, dan terlihat seperti tangan Nyonya Litpet. Kemudian Yakov memanggilnya, namun, Yakov ketika itu mendengar suara yang seram dari arah dapur, dan ketika dilihat, jelas ada kaki manusia. Kemudian kaki itu menghilang seketika, lalu Yakov mencoba menghubungi Dr. Marvin, tetapi, telepon tersebut tidak diangkat, karena mungkin, hari telah larut malam. Kemudian Yakov pergi ke dapur untuk minum, tetapi, Jurik malah menakut-nakuti saat itu. Very wrong here. Dan terlihat Yakov seperti nelan sesuatu, kini dia mencoba mengeluarkan yang ditelannya. Ternyata ada rambut yang menggumpal, lalu ada Nyonya Litpet di sana. Dia berkata, kalau itu adalah kenangan dari suaminya, yang menghabiskan sisa hidupnya setelah Perang Dunia Kedua. Nyonya Litpet juga bercerita pada Yakov. Dia sengaja menyuruh anaknya untuk meninggalkan rumah tersebut, karena menurutnya, rumah itu berbahaya bagi mereka. Setelah itu, Nyonya mendengar ada suara dari ruangan bawah. Kemudian dia ke sana, lalu melihat ada video yang berisi suaminya yang berbicara tentang makhluk jurik parasit, yang berbentuk manusia, dengan kepala yang terbalik, dan jurik ini yang akan terus menghantui manusia, dengan trauma-traumanya di masa lalu, dan cara mengusir jurik tersebut adalah, dengan membakar wajahnya saat dia muncul di malam hari sebelum fajar, dan target jurik tersebut adalah orang yang mempunyai trauma di masa lalunya, dan itu adalah Yakov sendiri. Dan Yakov seperti melihat sesuatu di video berikut. Nyonya yang ada di video tersebut juga memberi pesan pada Yakov, dan dia berkata di belakang, seperti ketakutan. Lalu Yakov melihat ke belakang, dan ternyata ada sosok Jurik Mazik. Lalu Yakov bergegas dari sana. Dan ketika tiba di ruang jenazah, Yakov menerima telepon dari Dr. Marvin. Dia bercerita tentang hal aneh yang dialaminya, bahwa dia baru saja melihat sosok Mazik, dan anehnya, dia tahu kalau sosok itu adalah yang kepalanya terbalik. Setelah itu, Yakov kembali mendapat telepon, dan anehnya, yang nelpon lagi-lagi dari Dr. Marvin. Lalu siapa yang nelpon pertama tadi? Itu berarti Jurik Mazik yang nelpon pertama tadi. Kemudian Yakov mendengar suara tersebut berkata, kenapa kau biarkan aku mati? Lalu Yakov melihat yang berjalan mundur. Di saat akan cabut, Yakov bertemu dengan Nyonya Litpet. Lalu Litpet berkata, bahwa kau Yakov tidak mungkin bisa lari dari Jurik Mazik tersebut. Yakov tak percaya dengan omongannya, lalu Yakov bergegas pergi dari rumah itu. Kemudian, anggota tubuh Yakov satu persatu tulang-tulangnya patah, dan suara Yakov pun hilang seketika, dan pada akhirnya, Yakov kembali pada rumah Nyonya Litpet, lalu bertemu dengan Jurik Mazik lagi. Kemudian Yakov itu pingsan karena ketakutan. Di saat Yakov tersadar, dia telah berada di rumah, lalu Yakov coba menghubungi Sarah, maksudnya untuk menenangkan diri, tetapi, Sarah tidak mengangkat telepon dari Yakov. Setelah itu, Yakov mendapat VC dari Sarah. Saat Yakov curhat tentang yang dialaminya, Sarah malah nyuruh Yakov agar membiarkan Jurik tersebut menerornya. Ketika itu, lalu Yakov melihat ada tangan yang membekap Sarah. Setelah itu di sisi lain, terlihat jenazah yang dijaganya menghilang, lalu muncul jenazah yang lain dari kain tersebut. Kemudian Yakov memeluknya, dan jenazah itu pun hilang seketika. Di saat itu, jam menunjukkan pukul 4:30, berarti tinggal setengah jam lagi untuk melenyapkan Jurik Mazik tersebut. Lalu Yakov bergegas memberanikan diri. Dia bertanya pada Nyonya, di mana jenazah suaminya itu. Dia menjawab, bahwa jenazah itu berada di ujung lorong, dengan membawa kitab suci. Yakov terlihat berani nyamperin jenazah ke lorong tersebut. Di saat itu, wajah Mazik ternyata berubah menyerupai wajah Yakov, dan kemudian, tanpa ragu, Yakov membakar wajah tersebut. Lalu Yakov kembali ke ruang jenazah. Dia melihat jenazah yang meronta kesakitan, dan ternyata,
Wanita yang dieksekusi di awal cerita tadi adalah yang menjadi Jurik Mazik, lalu berubah menjadi parasit untuk Tuan Litpet. Dan jenazah kembali tenang, saat matahari telah terbit, kemudian mobil petugas pemakaman datang, lalu Sulam pun membayar Yakov. Kali ini tugas Yakov menjaga jenazah tersebut telah selesai dilakukan semalam, yang penuh sekali luka-liku mistis di dalamnya, dan film pun berakhir sampai di sini. Oke teman-teman, terima kasih telah mampir ke channel ini. Semoga kalian terhibur. Jika ada kesalahan dalam cerita film ini, mohon dimaklumi. Dan silahkan jika kalian mau berkomentar tentang channel ini. Terima kasih.